Apa itu kimia hijau atau green chemistry? Adalah sebuah konsep yang menyiapkan rancangan, proses, dan produk yang dapat memperkecil, bukan menghilangkan, penggunaan maupun pembentukan bahan kimia beracun dan berbahaya. Kimia hijau mengarahkan pandangannya pada desain produk, metode, proses kimia yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dan mencegah populasi serta sumber polusinya. Adapun tujuan kimia hijau yaitu bertujuan untuk yang pertama mengurangi penggunaan bahan kimia, yang kedua mengurangi limbah dan polusi, yang ketiga mengoptimalkan efisiensi reaksi kimia, dan yang keempat menggunakan sumber daya terbarukan, yang kelima mendorong daur ulang dan penggunaan kembali, dan yang terakhir mencegah potensi kecelakaan. 12 prinsip kimia hijau. Adapun prinsip kimia hijau adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah limbah. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga, mensintesis kimia yang bahayanya sedikit. Dan yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Dan yang keenam, mendesain efisien energi. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan fatalitas. Dan yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Dan yang ke-11, menganalisis secara langsung pencegahan polusi. Dan yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Apa sih fungsi kimia hijau? Fungsi kimia hijau adalah fungsi utama kimia hijau itu menggantikan metode dan reagen kimia yang berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan dengan solusi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Manfaat kimia hijau. Yang pertama, mengurangi limbah dan polusi. Yang kedua, meminimalkan penggunaan bahan beracun. Yang ketiga, mengoptimalkan efisiensi reaksi kimia. Dan yang keempat, menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kelima, menggunakan energi terbarukan. Dan yang keenam, daur ulang dan penggunaan kembali. Dan yang terakhir, membantu masyarakat mendapatkan air bersih. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat materi, struktur fungsional, dan perangkat dalam skala nanometer yaitu 1-100 nanometer. Pemanfaatan nanoteknologi. Nanoteknologi memanfaatkan sifat-sifat material yang berukuran nanometer untuk menciptakan material, perangkat, dan dengan karakteristik baru. Nanoteknologi memiliki banyak aplikasi, diantaranya yang pertama energi. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat bahan bakar sel, bakteri, dan kapasitor super. Yang kedua, ruang angkasa. Nanoteknologi dapat digunakan untuk konstruksi dan perawatan struktur sel surya di ruang angkasa. Ketiga, material. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat material super, kuat, dan ringan. Dan yang keempat, makanan. Nanoteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan umur simpan makanan dan menurunkan tingkat pemborosan makanan. Dan yang kelima, obat-obatan. Nanoteknologi dapat digunakan untuk mencari sel dan jaringan tertentu pada obat. Yang keenam, komputer. Nanoteknologi dapat digunakan untuk menciptakan chip yang berukuran kecil. Dan yang ketujuh, peralatan olahraga. Nanoteknologi dapat digunakan untuk menciptakan alat olahraga dengan bobot yang ringan. Dan yang terakhir, sunscreen. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat sunscreen yang efektif menyerap dan menyebarkan cahaya tampak. Kesimpulannya adalah kimia hijau dan nanoteknologi hijau adalah konsep dan teknologi yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
kimia hijau merupakan pendekatan untuk merancang, memproduksi, dan menggunakan produk kimia yang aman dan ramah lingkungan. Tujuannya untuk meminimalkan atau menghilangkan bahaya yang ditimbulkan zat kimia terhadap lingkungan dan manusia. Nanoteknologi adalah merupakan penggunaan teknologi nano untuk membuat produk ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas keberlangsungan lingkungan.